Halo sahabat entrepreneur. Halo sahabat otomotif. Salam hebat. Luar biasa. Salam hebat luar biasa. We are Kembali lagi bersama saya Richard Dioyes dan bersama Bro Reynaldo Gafar. Ya, beliau adalah pengusaha jual beli motor dan mobil. Ya, beliau sangat banyak wawasannya tentang mobil dan saya hari ini mau belajar bagaimana sih tips membeli mobil bekas. Oke. Iya. Dalam membeli mobil bekas, yang pertama kita harus perhatikan adalah cat di mobil ini. Cat-cat kita harus perhatikan dengan seksama. Apakah ada belang, apakah ada baret, apakah ada pesok bekas tabrakan, dan kita harus perhatikan itu sudut-sudut ini, sudut-sudut lekukan dalam mobil. Ini sudut-sudut ini harus sempurna, harus lurus, gitu. Sesudah kita perhatikan semua, cat kita perhatikan. Terus ini untuk selanjutnya kita perhatikan nut-nut dalam pintu-pintu mobil. Nut ini sangat penting karena ini misalkan pernah tabrakan itu pasti tidak akan lurus seperti ini. Kalau ini dalam kondisi bagus semua nut-nutnya, gitu. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah di bawah mobil. Apa yang perlu kita perhatikan yaitu kita lihat apakah ada indikasi kropos atau tayeng. Kok tayeng? Apa namanya? Karatan. Nah, maksud saya itu. Oke, lanjut. Setelah itu kita harus periksa bagian roda. Bagian roda ini yang perlu kita perhatikan pertama pastinya ban. Nah, ban ini kita harus perhatikan empat-empatnya. 4. Itu tebal bagian dalam ban dan luar ban ini harus sama. Makan bannya ini harus sama. Karena kalau lebih makan di dalam atau di luar, kita harus lakukan sporing ban. Gitu. Nah, terus yang harus kita perhatikan juga adalah cek ban serep. Ban serep itu di sebelah mana? Nah, kalau ini unit HRP. Ban serepnya ini Ada di sini ya. nah, ban serepnya lah ada di sini. Kita harus perhatikan kondisi bannya, ukuran peleknya sama atau tidak. Nah, ringnya ini harus sama. Ring itu besarnya. Besarnya, iya. Karena ada beberapa kasus di mobil bekas itu ukuran ring yang dipakai sama serepnya itu berbeda. Loh, kalau berbeda lah jalannya nggak bisa stabil. Nah itu, iya. Bahaya juga. Nah, dan perlu yang diperhatikan lagi adalah kunci-kunci roda. Kunci-kunci roda. Iya, karena kalau ada ban serepnya, tidak ada kunci rodanya, tidak bisa ganti. Iya. Iya, iya. Dan Kecuali kita pakai kekuatannya Mail ya. iya, bukan kaleng-kaleng. Yang perlu kita perhatikan untuk tambahan itu adalah lipitan-lipitan dalam pintu. Ini misalkan yang ori ini terlihat rapi. Oh iya. Terlihat rapi. Gitu. Betul. Dan di sini kelingan-kelingan ini rapi. Kalau sudah pernah benturan keras, tidak akan seperti semula seperti ini. Gitu. Tuh, iya. Oke, ini untuk bagian belakang. Iya. Oh, dan ini hidrolik ini kita pastikan berfungsi normal. Karena kalau yang sudah lama itu tidak akan ini otomatis. Ini iya masih ngefir. Ini masih normal, Iya. Kalau nggak gitu harus dipegangin terus ya. Iya itu. Nanti bisa kena kepala itu. Ya ini habis kena hujan sih barusan. Habis Iya. dipatiin sebetulnya karena kena hujan ya daripada kita tunda tetap kita lanjut. Iya. Oke, Dalam- pertama body. Body kita harus Ban. perhatikan semua. Setelah itu nut-nutnya. juga. Iya. Setelah itu ban. Setelah itu kita ke bagian mesin selanjutnya. Oke. Kita buka kap mesin. Kap ini. Sudah tahu belum caranya buka kap? Ya, kalau belum tahu Iya. Untuk unit HRV, untuk buka kap ada di sini.
Kalau yang atas ini untuk tangki bensin. Nah, kita buka. Kita harus pasang penyangga kap mesin dulu. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam mengecek mesin yaitu lihat fisiknya dulu. Yang dia harus diperhatikan itu lihat apakah ada rembesan oli apa tidak di mesin ini. Yang terutama itu ada di packing silinder kop, itu tidak boleh ada kebocoran. Karena misal ada rembes oli itu pasti ada kebocoran dalam mesin, ada yang tidak beres dan harus menambah ongkos untuk perbaikan. Jadi kita harus sangat teliti untuk mesin ini. Jadi setelah kita melihat sekeliling dan ini kering dalam kondisi bagus, kita selanjutnya akan mengetesnya dengan menghidupkan mesin mobil ini. Masuk nih ya? Iya. Ayo kita hidupin. Iya. Ya. Nah. Jadi apa yang kita perhatikan setelah menghidupkan mesin yaitu suara mesin. Suaranya ya? Iya, suara mesin ini yang baik itu ritmenya stabil. Ritmenya nadanya. Iya, nadanya itu harus stabil suara mesinnya. Jadi kalau fales remedi. Wah, itu bahaya, atau ada suara yang aneh atau pincang itu pasti ada perbaikan lebih lah untuk ini. Kalau ini ritmenya bagus ya? Ini dalam stabil. kondisi bagus, stabil, masih normal. Masih normal. Iya. Setelah itu sudah ini kita perhatikan normal. Yang selanjutnya kita harus perhatikan adalah getaran. Getaran mesin. Oh. Caranya itu untuk tahu getarannya ini normal apa enggak, kita pegang bodi mobil ini, apakah getarannya normal apa tidak, bisa dirasakan. Oh, begitu. Misal ini kan tidak normal, tidak terlalu bergetar lebih ya. Misalkan ini dipegang di sini bergetar lebih, berarti yang perlu diganti biasanya adalah mounting mesinnya. Mounting mesinnya. Iya. Itu tahu belum mounting mesin itu apa? Itu penyangga, karet penyangga mesin. Karetnya ya? Iya, jadi kalau itunya sudah aus, jadi getaran mesinnya berlebih. Kalau sudah dipegang di sini ini bergetar, apalagi di dalam kabin. Ya. Tapi itu ada kelebihannya. Kita nggak gampang ngebuk, soalnya bergetar terus. Dan tambahan, bila mesin panas, kipas yang normal ini hidup di waktu mesin panas. Oh. Hidup, mati lagi, hidup lagi. Misalkan kipas ini menyala waktu langsung pertama menghidupi mesin, pertama menghidupkan mesin, kipas langsung nyala, berarti ada yang tidak beres di kipasnya. Jadi itu harus dicatat ya, diperhatikan betul-betul ya. Iya. Oke, selanjutnya apa lagi yang harus kita perhatikan? Selanjutnya setelah ini semua, bodi sudah, kaki-kaki sudah dilihat, di bawah ada kropos atau tidak. Dicek kropos atau tidak, ya. Mesin sudah, kita lanjut bagian interior. Oke, masuk nih ya. Ini bagian yang paling saya suka belajar. Karena bagi saya, kalau mobil itu yang paling penting dalamnya. Karena kita yang menikmati kan. Jadi kalau luar ya orang yang lihat kan. Tapi kalau dalam kita kenyamanan. Ya, itu adalah salah satu faktor yang terpenting bagi saya. Jadi bagi teman-teman apa yang terpenting silahkan komen di bawah. Oke. Sudah ada di dalam kabin mobil. Yang perlu kita perhatikan pertama pastinya kondisi fisik dalam kabin mobil ini. Apakah masih bagus atau tidak? Kita lihat di dashboard, di pintu-pintu, apakah ada cuil-cuil apa tidak? Apakah masih bagus? Di setir juga. Gopel-gopel Gopel-gopel apa sudah halus? Kalau ini dalam kondisi bagus, masih mulus. Masih, ya mulus lah. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah komponen elektrikal. Ya. Ini ya seperti ini ya. AC. Semuanya fungsi. Ini harus dicoba semua. Lighting kanan, lighting kiri, asap.
Ini harus berfungsi dengan normal semua. Oke. Lalu klakson penting juga. Oh, klakson penting. Nanti ya? kalau ada cewek Nggak bisa klakson, repot. Kita panggil-panggil nanti. Terus lighting. Iya, Lampu lighting ini semua ya? lampu dim, lampu sen, hazard, lampu fog depan Semua dicek ya. Iya, itu harus dicek semua. Oke. Ini radio saya juga cek. Iya. Musik ini harus aktif juga. Aktif juga. Biar gak ngantuk kita Iya. jalan ya. Oke. Sip. Berarti kalau sudah begini sudah normal ya. Iya, normal semua. Oke. Di dalam itu aja. Itu aja sih. Lain-lainnya nanti bisa ada tambahan, bisa lihat ininya, lipitan-lipitan Karetnya ini ya. lipitan karet dan plat di dalam pintu mobil. Misalkan itu tidak rapi, itu pasti pernah crash yang sangat Tabrakan ya. tabrakan yang keras. Kursi maju mundur ini nggak terlalu penting lah ya. Ini ada ini otomatis Otomatis ya. otomatis nanti bisa di sendiri. Berarti setelah interior apa lagi nih? Setelah kita cek semuanya, yang perlu dan yang penting ini kita harus test drive. Kenapa kita harus test drive? Karena di store ini kalau normal tidak ada getaran waktu jalan, tidak ada getaran. Kalau nggak normal itu bergetar. Mau pelan atau banter malah itu lebih nggak normal lagi. Kocak berarti ya. Kocak. Nah, terus kalau dilepas nih, kalau masih normal ini lurus, nggak lari-lari, nggak kanan atau nggak ke kiri. Kalau lari itu berarti ada yang nggak normal, kita perlu perbaikan. Itu sih yang hal-hal yang sepele gitu, tapi kita harus perhatikan dan setir ini harus lurus. Waktu ini dalam posisi lurus, ini harus lurus, karena kalau miring harus di standing. Ada yang perlu perbaikan juga. Oke. Dan yang paling penting juga kita harus cek beberapa komponen dalam kabin ini. Cek fungsinya, lighting kanan, lighting kiri, hazard itu harus aktif semua. Bungkus guys. Bawa pulang. Oke guys, dan sekarang tips terakhir nih ya, sebelum kita tutup, kita sudah ada di dalam mobil. Hal apa lagi yang harus kita perhatikan? Setelah semua selesai dicek, yang paling penting terakhir adalah kita harus mengecek surat-surat kendaraan. Surat-surat kendaraan. Yang perlu diperhatikan itu adalah STN dan BPKB itu harus sama. Yang paling penting itu nomor plat, nomor mesin, nomor rangka kita harus cocokkan di STN BPKB, dan nomor mesin pada mobil ini, nomor mesinnya itu harus sesuai dan nomor rangkanya itu harus sesuai. Karena kalau ada satu digit yang tidak sama atau beberapa digit itu akan bermasalah waktu kita berangkat. Dan yang perlu kita perhatikan lagi di surat ini, apakah mobil ini mutasian, maksudnya mutasi ini dari luar kota ke dipindah ke sini, atau ini lagi yang perlu diperhatikan adalah faktur mobil. Faktur mobil ini penting tidak penting. Untuk sebagian orang itu sangat penting harus ada faktur mobilnya, karena faktur mobil itu adalah identitas mobil ini dikeluarkan pertama di mana. Jadi untuk sebagian orang penting dan sebagian lagi tidak penting. Kalau bagi saya yang penting test drive. Iya. Kalau test drive ini apa aja yang harus dicoba? Yang dirasakan lah waktu Yang dirasakan pastinya setir. Setir ini tidak boleh ada getaran. Tidak boleh getaran. Jadi harus Kalau ada getaran berarti ada yang nggak beres di roda-roda. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah kekedapan kabin. Kekedapan kabin kita cek di jalan yang lurus, jalan yang bergelombang. Itu kalau ada suara-suara yang tidak umum itu berarti ada yang salah di kabin. Lalu kalau sudah di test drive cocok nih, langkah berikutnya apa? Langsung kita bawa pulang. Oke, kita lanjut berarti ya. Ya.
Dadah. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih Bro Renaldo Gafar. Salam otomotif dan salam hebat luar biasa.